Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku? Semoga sehat selalu, tetap semangat ya. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka, tidak bisa home visit, tapi Bapak mencoba untuk memberikan materi lewat media pembelajaran ini. Ya, saya akan mencoba untuk membahas tentang matematika khususnya kelas 4 pada halaman 37 sampai halaman 40 tentang taksiran ya. Kita lihat ya bersama-sama di halaman 37 sampai 40 ya. Oke, apa itu dari taksiran ya? Apa itu taksiran? Taksiran itu sama ya dengan disebut juga perkiraan. Taksiran itu kira-kira lah, ya kira-kira atau perkiraan. Ya. Ini kalau ditaksir berapa ya? Kira-kira berapa ya? Gitu. Nah, ini kalau kita bicara kira-kira atau perkiraan itu berarti taksiran ya, menaksir. Ya. Biasanya simbolnya itu seperti ini ya, hampir mirip dengan sama dengan. Terus kalau taksiran itu ada dua, yaitu taksiran pada bilangan cacah dan taksiran pada bilangan pecahan. Taksiran pada bilangan cacah dan bilangan pecahan. Yang Bapak akan bahas ini adalah tentang taksiran pada bilangan cacah dan pecahan nanti. Kalau bilangan cacah itu ada taksiran atas. Bahwa bilangan cacah itu dibagi menjadi ada taksiran atas, ada taksiran bawah, ada juga taksiran terbaik. Nah, jadi yang inilah yang nanti Bapak bahas pada kesempatan ini, yaitu taksiran atas, taksiran bawah, taksiran terbaik. Bagaimana triknya? Oke, bagaimana caranya menaksir ya, taksiran atas? Ya, menaksir taksiran bawah dan menaksir taksiran yang terbaik. Kira-kira nih perkiraan. Ini oke, pertama adalah taksiran atas. Taksiran atas itu kata kuncinya ya, yang jadi patokan adalah membulatkan ke atas. Ini yang jadi kata kuncinya, membulatkan ke atas suatu bilangan, baik itu pada puluhan, ratusan maupun pada bilangan ribuan dan seterusnya. Ini kata kunci ini harus diingat ya, ini bahwa kalau taksiran ke atas itu bulatannya ke atas gitu ya. Umpama ada contoh seperti ini. Pada bilangan pecahan campuran ada 3/4 ya. Terus ditambah 4/1/5. Yang kita lihat ini kalau kita taksir itu patokannya ini dulu di belakang angka 3, bilangan pecahan ini ya, 3/4 ya. Kita lihat 3/4. 3/4 itu kalau ditaksir ke atas, atasin itu jadi 1. Ya. 3/4 itu taksirnya ke atas jadiin 1 aja. Taksir ke atas jadi 1. 3-nya tetap ya, sehingga diperoleh 3 ditambah 1, maka diperoleh 4. Nah, ingat ya, jadi 3/4 yang ditaksir yang ininya ya, bilangan caca, bilangan pecahannya ini. Taksirnya kemana? Taksir ke atas, 1 aja, bulatkan ke angka 1. Nah, maka ini yang 3 tetap 3 tambah 1, 4. Demikian juga ini, 4/1/5 yang ditaksir yang ininya. Ya, 1/5-nya. 1/5 yang patokan. 1/5 itu ditaksir ke atas 1. Nah, 4-nya tetap sama, sehingga diperoleh 4 tambah 1 sama dengan 4. Sehingga taksiran 3/4 ditambah 4/1/5 yaitu menjadi, kalau kita total 9. Oke ya. Jadi ingat yang ditaksir adalah yang 3/4 ini. Taksirnya kemana? Ke 1. Nah, taksir ke atas. Oke, contoh berikutnya pada bilangan desimal.
pada angka desimal ini ada 0,8 dikali 2,5. Ingat kalau desimal yang jadi patokan adalah di belakang koma. Nah, belakang koma ya, yang ditaksir angka berapa? Angka 8. Angka 8 ditaksir ke atas 1. Nah, 1. Nolnya tetap sama sehingga diperoleh 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, 2,5 yang ditaksir di belakang koma adalah angka 5. Nah, angka 5 ini ditaksir ke atas 1. Nah, 2-nya tetap sama sehingga 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga diperoleh 1 kali 3. 1 kali 3 berapa? 3. Oke, contoh lagi. Nah, contoh lagi ada 5,8. 5,8 dibagi 1,1. Nah, angka yang ditaksir mana? Angka 8 di belakang koma. Ditaksir kemana? Ke atas. Jadi berapa? 1. Jadi 5 tambah 1 berapa? 6. Sama 1,1 yang ditaksir angka di belakang koma angka 1. Ditaksirnya kemana? Angka 1 ke atas. Jadiin 1. Sehingga diperoleh 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sehingga 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke. Jadi taksiran atas itu taksiran yang dibulatkan angka 1. Taksir ke atas ya, angka 1. Ini. Nah, itu. Kalau pada puluhan gimana? Kalau pada puluhan, taksiran atas itu umpama angka 12. Angka 12 beda dengan angka ini. Kalau ini kan desimal nih, ada komanya. Kalau ini 12 bilangan utuh, tidak ada komanya. Nah, kalau ditaksir 12 itu ke atas jadi 20. Nah, contoh lagi pada ratusan. 122 kalau ditaksir ke atas jadi 200. Kalau angka 1222 ditaksir ke atas jadi 2000. Jadi angka ini beda dengan angka ini ya, koma dan ini. Nah, karena ini desimal, kalau desimal yang ditaksir adalah di belakang koma. Kalau ini adalah yang taksir dua-duanya ke atas. Oke, itu taksiran atas. Ada lagi taksiran bawah. Taksiran bawah itu sebaliknya, kebalikan dari taksiran atas. Kalau taksiran bawah itu dibulatkan ke bawah, nah, baik itu pada puluhan, ratusan atau ribuan. Kalau taksiran atas dibulatkan ke atas, kalau taksiran bawah dibulatkan ke bawah. Contohnya umpama pada bilangan 3/4 ditambah 4/1/5. Nah, yang jadi patokan ini 3/4 ini ya, kita taksir. Ya, dibulatkan ke bawah berapa? 0. Gitu. Kalau dibulatkan ke atas 1, tapi kalau dibulatkan ke bawah 0. Sehingga diperoleh angka 3 tetap sama, 3 ditambah 0 sama dengan 3. Ya, angka berikutnya 4/1/5. 4/1/5 yang ditaksir ini. Ya, 1/5-nya. 1/5 itu dibulatkan ke bawah 0. Ya, kalau dibulatkan ke atas ya 1. Tapi kalau dibulatkan ke bawah 0. Sehingga diperoleh angka 4 sama. Sehingga 4 ditambah 0 sama dengan 4. Sehingga operasi hitungnya adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7. Oke, kita lihat lagi pada contoh pecahan desimal. 7,8 dikurangi 2,3. Kita taksir ke bawah. Angka 8 kita taksir ya, ke bawah itu adalah 0. Sehingga diperoleh 7 ditambah 0 sama dengan 7. Nah, 2,3. Angka 3 yang ditaksir. Ya, taksirnya kemana? Ke bawah. Berapa? 0. Ingat, kalau ke bawah jadi 0. Kalau ke atas jadi 1. Nah, maka diperoleh angka 2 sama 2 tambah 0 sama dengan 2.
Sehingga taksirannya, operasi hitungnya 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Oke, gampang kan? Nah, ingat kalau ke atas ini jadi 1, kalau ke bawah taksiran atas jadi 1, taksiran bawah jadi 0. Sama ini juga taksiran atasnya jadi 1, kalau taksiran bawah jadi 0, angka 8 ini. Oke, kita lanjut lagi, contohlah biar kuat. 8,7 dibagi 1,9. Ini ada operasi hitung seperti ini. 8,7, ingat yang ditaksir ke bawah mana angka 7-nya di belakang koma. Berapa? 0. Sehingga diperoleh 8 tambah 0. Itu. Berapa 8 tambah 0? 8. Ya. Kalau 1,9 yang ditaksir adalah angka 9-nya. Ditaksirnya kemana? Ke bawah. Jadi berapa? 0. Sehingga 1 tambah 0 sama dengan 1. Sehingga operasi hitungnya 8 dibagi 1. 8 bagi 1 tetap 8. Ya. Sekarang gimana kalau operasi taksiran pada puluhan? Ya. Pada puluhan sama. Ya. Angka 12. Angka 12 kalau ditaksir ke bawah itu jadi 10. Nah, kalau ditaksir ke atas jadi 20. Nih, 12 kalau ditaksir ke bawah 10, taksir ke atas 20. Nah, contoh lagi 122 kalau ditaksir ke bawah jadi 100. Tapi kalau ditaksir ke atas jadi 200. Angka lagi 1222, 1222 kalau ditaksir ke bawah jadi 1000. Tapi kalau ditaksir ke atas jadi 2000. Oke, gampang kan? Jadi perbedaannya taksiran atas dan bawah, kata kuncinya adalah dibulatkan. Ya, angka ini menjadi 1. Nah, ini jadi 1. Tapi kalau bawah ini jadi 0. Angka ini di belakang koma jadi 0. Gitu ya. Oke, operasi bilangan berikutnya adalah taksiran terbaik. Nah, taksiran terbaik itu ada kata kuncinya ada 4 yang harus diingat. Nah, kalau pengen menaksir secara baik, itu menaksir secara baik. Nah, apa kata kuncinya? Yang harus kita ingat itu adalah tentang kalau pembilangnya besar, dan penyebutnya kecil, maka dibulatkan jadi 1. Ingat ya, pembilang dan penyebut. Pembilang besar, penyebut kecil, maka dibulatkan jadi 1. Aturan yang kedua, kebalikannya, kalau pembilang kecil, penyebutnya yang besar, maka dibulatkan jadi 0. Ini aturan mainnya begini, ya, diingat-ingat. Oke, kita contoh aja. Contoh pada pecahan. Ya, contoh pada pecahan ada 7/3/5 dikurangi 21/4. 7/3/5 kurangi 21/4. Berapa taksirannya? Operasi hitung ini. Nah, ingat angka 3/5. Ya, ini yang jadi patokan pertama. Angka 7 dari 7 3/5 ini angka 3/5. 3/5 ya. Ini caranya adalah pembilangnya dikalikan 2. Ya, yang atas ini dikalikan 2. Nah, kalau yang bawah nggak usah. Angka 3-nya aja yang dikalikan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 dan 5 besaran mana? Pasti besaran 6. 6 itu kan pembilang. Nah, rumusnya kalau pembilang besar, penyebutnya kecil, maka dibulatkan 1. Maka 3/5 ini dibulatkan jadi 1. Oke, angka 7-nya sama, sehingga diperoleh 7 ditambah 1 sama dengan 8. Oke, sekarang 21/4. 21/4 yang ditaksir ini angka 1/4-nya. Ingat, rumusnya pembilang besar penyebut kecil, maka dibulatkan 1. Tapi
caranya ini dikalikan 2 dulu yang atasnya. 1 kali 2. 1 kali 2 kan 2. Nah, 2 dan 4. 2 dan 4 itu besaran mana? Pasti besaran 4. Nah, rumusnya, kalau penyebutnya besar, rumusnya yang ini. Kalau pembilang kecil, kan pembilangnya 2. Penyebutnya besar, penyebutnya kan 4. Maka dibulatkan jadi 0. Nah, karena 2/4 kalau ini penyebutnya yang besar, maka dibulatkan jadi 0. Nah, kalau ini kan yang besar pembilangnya 1. Kalau ini yang besar ininya 4 penyebutnya 0. Nah, angka 2 tetap. Ya, maka 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi operasi hitungnya 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, oke, contoh berikutnya. Nah, 1/4 ditambah 2/3. Oke, kita lihat 1/4. Rumusnya kalikan 2. Nah, 1 kali 2 kan 2. Jadi 2/4. 2-nya kan kecil. Pembilangnya. Penyebutnya besar. Maka ini jadi bulatkan jadi 0. Oke, 2/3. 2/3. 2 kali 2 kan 4. 4/3. 4 itu adalah pembilang besar. Penyebutnya 3. Maka dibulatkan jadi 1 rumusnya. Oke. Nah, jadi 0 tambah 1 berapa? 1. Oke ya. Nah, jadi ini yang pembilangnya dikalikan 2 dulu, kalikan 2. Ya, seperti ini. Kalau enggak, patokannya setengah dari penyebut. Nah, setengah dari 4 kan 2. 1 dan 2 besaran 2, maka 0. Atau kalau mau nggak ribet dikalikan 2, lihat penyebutnya lagi. Setengahnya dari 3. Setengah dari 3 kan 1,5. 1,5. 2 dan 1,5 kan besaran 2. Maka rumusnya kalau pembilangnya besar, dibulatkan 1. Sama seperti ini. 4 kan setengah dari 4, 2. 1 dan 2 besaran 2. Maka dibulatkan 0. Karena penyebutnya besar, pembilangnya ini kecil. Jadi kalau 5, setengah dari 5 kan 2,5. 2,5 dan 3 itu besaran 3. Nah, 3 itu lebih besar pembilang, maka dibulatkan 1. Nah, itu rumus begitu kalau nggak dikalikan 2. Mama, saya mau pakai ilmu ini aja yang separohnya. Ya, separohnya dari 5 berapa? Cara hitung cepat ya. Nah, kalau nggak mau ribet, caranya dikalikan 2 pembilangnya. Nah, itu triknya begitu ya. Lihat penyebutnya separuh dari penyebut atau pembilangnya dikalikan 2. Itu cara untuk membulatkannya. Ya. Contoh lagi. 6/7 dikali 2/3. Kita lihat 6/7 besaran mana? Ya, setengah dari 7 kan 3,5. 6 dan 3 besaran 6. Pasti kalau pembilangnya besar, maka rumusnya dibulatkan 1. Gitu. Atau umpama 6 kali 2. 6 kali 2 kan 12. 12/7. 12 besaran 12, maka bulatkan 1. Yang ini 2/3. 2 kali 2, 4. 4/3 besaran mana? Besaran 4. Nah, maka dibulatkan jadi 1. Ya, bulatkan 1. Oke. Nah, ini 1, 2-nya tetap jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 1 kali 3 sama dengan 3. Oke ya. Jadi ini dikalikan 2 pembilangnya ya, kalikan 2. Kalau enggak ini penyebutnya separuh dari penyebut. Enakan mana ya? Enakan separuh dari penyebut rumusnya ya. Apakah pembilangnya kalikan 2 aja? Enakan kalikan 2 aja ya, nggak ribet. 6 kali 1 kali 2, 2. Jadi 2/4. 2/4 besaran 4. Ya, kalau penyebutnya besar, maka bulatkan 0. Kalau penyebutnya kecil, maka bulatkan 1. Itu. 2 kali 2, 4. 4/3 penyebutnya kecil, maka pun 1.
sama seperti ini yang lain. Sekarang taksiran pada bilangan desimal. Ya. Taksiran pada bilangan desimal. Nah, kunci yang ketiga pada taksiran terbaik adalah aturannya begini. Ya. Kalau angka kurang dari 5 yaitu 4, 3, 2, 1, maka dihilangkan angka di belakangnya ya. Kemudian aturan yang keempat, kunci yang keempat, kalau angkanya sama dengan atau lebih besar dari 5 atau yaitu 6, 7, 8, 9, maka ditambah 1. Kalau angkanya sama yaitu 5 ya, atau lebih besar dari 5, 6, 7, 8, 9, maka ditambah 1. Sebagai contoh pada pecahan desimal. Ya, ada angka desimal seperti ini. 0,4. Ya, yang ditaksir ingat di belakang koma ya, angka 4. 4 ini adalah kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 yaitu dihilangkan. Angka 4-nya hilang aja, hapus. Maka jadi angka 0. Maka taksiran 0,4 adalah 0. Yang kedua, 8,3. 3 itu di belakang koma kan 3. Nah, belakang koma 3. 3 kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, hilangkan saja. Jadi angka 8. Oke, 0,5 di belakang koma ada berapa? Ada angka berapa? Angka 5. Angka 5 ini sama dengan 5 atau lebih besar dari 5, maka ditambah 1. Nah, maka 0,5 itu 5 ya, tambah 1. Maka jadi angka 1. 0 tambah 1 kan 1. Gitu. Oke. 8,6 di belakang koma angka 6. Nah, karena 6 lebih besar dari 5, ya, 6, 7, 8, 9, maka tambah 1. Nah, maka 8 tambah 1 sama dengan 9. Oke ya. Nah, bagaimana pada operasi hitung? Umpama operasi hitungnya ada 3,4 kali 2,8. Nah, ada soal 3,4 kali 2,8. Taksiran terbaiknya adalah 3,4. 4 ini kan kurang dari 5, maka buang saja. Maka tinggal angka 3. 2,8. 2,8 di belakang koma 2 itu ada 8. Angka 8 ini lebih besar dari 5. Maka ditambah 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, jadi operasi itunya 3 kali 3 sama dengan 9. Oke? Paham ya? Jadi 3,4. 4 kan kurang dari 1. Kurang dari 5. Maka buang saja jadi angka 3. Nah, atau 0 ya. Bulatkan 0 lah. Jadi 3 tambah 0, 3. 2,8. 8 kan lebih besar dari 5. Maka jadi ditambah 1. Jadi 2 tambah 1, 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Oke, contoh lagi ada 7,7 dibagi 2,3. 7 ini kan besar tuh dari angka 5. Maka jadi ditambah 1. 7 tambah 1, 8. 2,3 di belakang koma ada angka 3. Angka 3 itu kan kurang dari 5. Maka hilangkan saja. Ya, maka tinggal angka 2. Nah, jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke. Ya, gampang kan? Kalau pada puluhan, angka 13. Angka 13 ini ditaksir itu jadi 10. Nah, taksiran terbaiknya. Nah, 10. Karena 3 kan kurang. 3 kurang dari 5. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau ini kan bilangan desimal, ini bilangan utuh. Kalau bilangan desimal, 4-nya hilang, maka jadi 3.
Tapi kalau pada bilangan utuh 3-nya hilang tapi 0, berarti 0 ya, ke 10 13. Jadi 0. Oke, angka 17. 17 ini kalau ditaksir ya, 7 kan lebih besar dari 5 ya. Maka tinggal 1 ya. Jadiin 1 ya, 1 tambah 1 2. Maka kalau 17 itu ditaksir ke atas, ditaksir terbaik itu 17 itu jadi 20. Itu 17. Kalau 157 ditaksir ya, karena di atas 50 ini ya, maka ditaksir jadi 200 ya. Oke ya. Nah, kemudian kalau 237 coba kalau ditaksir berapa coba? 237 kalau ditaksir itu karena 37 ini kurang dari 50. Kalau 50 ke atas baru dibulatkan. Ini 237. Nah, maka karena kurang 50 jadi tetap 200. Angka 5.670 kalau ditaksir, taksiran terbaik itu adalah jadi 6.000. Oke, kesimpulannya kalau angka 13 ditaksir ke atas jadi 20. Kalau ditaksir ke bawah jadi 10, taksiran terbaiknya 10. Oke, angka 17. Angka 17 kalau ditaksir ke atas itu 20. 17 ditaksir ke bawah 10, taksiran terbaiknya adalah 20. Dan seterusnya gitu. Oke. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kalau kurang jelas masih bisa dipertanyakan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.